Drop your weapon. I'm the owner. I thought the owner was dead. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Key to Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang merupakan pemilik toko buku dan diminta untuk membeli koleksi buku milik kakek-kakek yang udah meninggal. Ketika wanita ini datang ke rumah kakek tersebut, dia tiba-tiba melihat kalau ada seorang pria yang masuk secara diam-diam, sehingga dia mengira kalau pria itu adalah pencuri. Namun tanpa disangka pria ini adalah cucu dari kakek yang udah meninggal, sekaligus ahli waris dari semua kekayaan kakeknya, dan ternyata dulu kakeknya adalah orang terkaya di kota ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Josh yang hari itu sedang melakukan pemotretan sebagai kesatria dari bangsa Viking. Foto Josh ini nantinya akan menjadi sampul dari sebuah novel romantis, dan menurut si fotografer yang bernama Amy, para wanita akan tertarik jika melihat tubuh seksinya. Adegan film kemudian beralih ke kota kecil bernama Sylvan Lake, di mana ada seorang wanita bernama Sam yang merupakan pemilik toko buku. Ceritanya, usaha Sam ini dibantu oleh dua wanita bernama Tammy dan Britt, dan mereka sedang mempromosikan sebuah novel romantis yang sampulnya memasang foto Josh. Beberapa saat kemudian, Sam mendapat telepon dari seorang pengacara bernama Lauren yang sedang mengurus sebuah mansion milik almarhum pria bernama Robert. Kebetulan Robert punya koleksi buku yang lumayan banyak, jadi Lauren ingin meminta Sam untuk mengambil buku-buku itu di dalam mansion, lalu menjual semuanya di toko bukunya. Content is irrelevant. Price depends on condition, and then we recycle. Our box code on the front door is 1, 2, 3. Sesuai permintaan Lauren, Sam kemudian mengajak Britt datang ke mansion Robert dan masuk menggunakan kode kunci yang diberitahu oleh Lauren. Mereka berdua pun lalu segera membereskan buku-buku milik Robert dan melihat kalau Robert hobi mengumpulkan berbagai buku tua, termasuk novel modern yang sampulnya bergambar tokoh Viking. Ketika sedang beres-beres, Sam dan Britt nggak sengaja mendengar suara berisik dari lantai atas, sehingga mereka berdua mengeceknya bersama-sama sambil menelpon kantor polisi. Sam yang penasaran akhirnya melihat seorang pria menerobos lewat jendela, jadi mereka berpikir kalau ada perampok masuk ke dalam rumah, dan orang yang masuk itu nggak taunya adalah Josh. Di waktu yang bersamaan, akhirnya datang seorang polisi bernama Billy, di mana Sam dan Josh saling menuduh kalau mereka adalah pencuri. Josh yang kesal kemudian menunjukkan KTP-nya kepada Billy, sambil menjelaskan kalau rumah ini adalah milik mendiang kakeknya, dan sekarang diwariskan kepadanya. I'm the owner. I thought the owner was dead. Karena lupa sama kode kunci di rumah ini, Josh akhirnya terpaksa masuk lewat jendela, dan tentu aja hal itu membuat Sam dan Britt merasa curiga kalau Josh adalah pencuri. Billy pun akhirnya memastikan kalau nama Josh sesuai dengan nama keluarga Robert, sehingga Sam dan Britt juga meminta maaf karena mereka nggak tahu kalau Robert punya cucu dari luar kota. Setelah kesalahpahaman ini udah selesai, Josh kemudian pergi ke ruang kerja kakeknya untuk mencari surat rahasia yang terlampir dalam wasiatnya. Di sisi lain, Sam dan Britt juga melanjutkan pekerjaan mereka, dan setelah selesai mereka akhirnya kembali bertemu dengan Josh yang kebetulan juga akan pergi dari rumah kakeknya. Need a hand? No, I'm good. Thanks, Britt. It's a good day's work. Yeah, except for Mr. Keesokan harinya ketika di toko buku, Sam dan Britt lalu bercerita kepada Tammy tentang pertemuan mereka dengan Josh yang sampai melibatkan Billy. Di waktu yang sama, Tammy tiba-tiba mendapat telepon dari Josh yang mengatakan kalau dia ingin berkunjung ke toko buku untuk melihat buku-buku dari peninggalan kakeknya. Sesuai telepon barusan, Josh kemudian datang ke toko buku, di mana Sam dan Britt akhirnya menyadari kalau Josh adalah pria di balik tokoh kesatria Viking.
Di sini, Josh meminta maaf atas pertemuan mereka kemarin dan mengatakan kalau dia sedang mencari surat rahasia dari kakeknya yang mungkin terselip di buku-buku yang dibawa oleh Sam. I have your books in the back if you just want to follow me. Yes, please. Sambil mencari surat rahasia dari kakeknya, Josh juga bercerita kalau dia punya pekerjaan utama sebagai arsitek dan pekerjaan sambilan sebagai seorang model. Pekerjaan ini tentu membuat Josh sibuk di luar kota, jadi dia berencana untuk menjual rumah milik kakeknya, dan semuanya itu ternyata udah diurus oleh pengacaranya yang gak lain adalah Lauren. Anyway, I guess I better get to the lawyer. Di saat Josh dan Lauren bertemu untuk yang pertama kalinya, Lauren kemudian memberitahu kalau Robert juga merupakan pemilik semua properti di kawasan ini. Ternyata pertemuan mereka itu dilihat oleh Britt, yang kemudian melapor kepada Tammy dan Sam, sehingga Sam akhirnya bercerita kalau dia dan Lauren dulu pernah satu sekolah. She was no friend. Waktu Sam masih remaja, orang tuanya ternyata pernah berselisih dengan ayah Lauren bernama Larry, dan gara-gara kejadian itu, orang tua Sam hampir aja diusir dari toko ini. Sebenarnya, Tammy merasa agak kasihan kepada Lauren, karena semasa hidupnya dia selalu mengikuti perintah dari sang ayah, yang memaksanya untuk menjadi seorang pengacara seperti Larry. Adegan film kemudian beralih ke kantor hukum milik Larry, di mana Lauren bercerita tentang pertemuannya dengan Josh. Di sini, Lauren mengatakan kalau Josh punya karir di kota lain, jadi dia nggak mungkin mau pindah ke kota ini untuk menjalankan semua properti dan warisan dari kakeknya. Sejak Robert mulai pikun, pengelolaan propertinya ternyata diurus oleh Larry, dan setiap tahunnya dia hanya mengirimkan sedikit uang sewa kepada Robert. Sekarang Larry ingin memaksa Josh untuk percaya seperti kakeknya, karena dengan mengelola semua properti itu, Larry ternyata bisa mendapatkan keuntungan lebih selain dari kantor hukumnya. I am not ready to give up the management of McGraw Properties. Get him to change his mind about selling the mansion. That's my goal. Sementara itu di tempat lain, Sam dan Tammy nggak sengaja menemukan album foto milik Robert yang berisi foto-foto kenangan di rumahnya. Di sini, Tammy tiba-tiba membahas kalau Josh adalah pria yang cukup tampan, namun Sam membantah kalau dia tertarik kepada Josh dengan alasan dia sibuk dalam mengelola toko buku. Ketika Sam pergi ke sebuah restoran, dia nggak sengaja melihat Josh dan Lauren di tempat itu, di mana Lauren berusaha meyakinkan Josh agar dia menjual rumah milik kakeknya. Selain itu, Lauren juga mengatakan kalau Josh nggak perlu khawatir soal biaya sewa dari klien, karena selama ini Larry udah bekerja sama dengan pihak pengelola, dan Josh akan menerima uang setiap tahunnya. Di saat Sam kembali ke toko, dia nggak sengaja menemukan sebuah kunci antik dari dalam buku, jadi Tammy langsung menyuruhnya untuk menelpon Josh. Namun Josh malah bertanya di mana letak restoran enak di kota ini, dan dia juga ingin mengajak Sam untuk makan bersama dengan alasan Josh butuh teman ngobrol. Did you want to maybe join me for an early dinner? Karena tadi Josh sedang berduaan bersama Lauren, Sam awalnya menolak ajakan itu, dan menyuruh Josh agar mengajak Lauren untuk makan bersamanya. Namun karena Sam ingin mengembalikan kunci yang dia temukan, dia akhirnya merekomendasikan satu restoran, dan nanti sore mereka berdua sepakat untuk bertemu di tempat itu. Dinner 5:30. I'll see you there. Yeah, I better get ready. Yeah. Okay. Singkat cerita, di sore harinya, Sam kemudian datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Josh. Di sini, Josh selalu bertanya bagaimana Sam bisa memulai bisnis toko buku, sehingga Sam menjawab kalau dia mewarisi toko itu dari orang tuanya, yang awalnya dibangun oleh kakek dan neneknya. I inherited the store from my parents after they passed away. Walaupun Josh berasal dari keluarga kaya, ternyata dari dulu dia udah bekerja sambilan menjadi model, dan hasilnya untuk membiayai kuliahnya di bidang arsitek. Josh pun lalu mengatakan kalau dia sangat beruntung bisa bekerja sebagai model, karena kadang-kadang dia diajak ke negara lain seperti Italia, Perancis, dan Yunani, yang menurutnya punya arsitektur yang luar biasa. Traveling the world, seeing things I've only ever seen in books. I always loved drawing and building things, and
Setelah bercerita panjang lebar, Sam akhirnya mengembalikan kunci antik yang dia temukan, yang membuat Josh penasaran sebenarnya apa yang disembunyikan oleh kakeknya. Selain itu, Sam juga memberikan sejumlah uang, di mana uang ini adalah pembayaran dari buku-buku peninggalan kakek Josh, dan jumlahnya udah sesuai dengan kesepakatannya dengan Lauren. Karena Josh mengetahui kalau Sam gak suka sama Lauren, Sam akhirnya bercerita kalau dia dan Lauren dulunya teman sekolah, dan Lauren adalah siswi yang suka membuli. Dulu orang tuanya juga pernah bermasalah dengan ayah Lauren, jadi hal itulah yang membuat Sam dan Lauren saling bermusuhan, dan dia gak akan pernah percaya sama Lauren dan ayahnya. Larry Lawrence is even worse. My folks were in a lawsuit with him. Well, thank you for the warning. Begitu keluar dari restoran, Josh kemudian ingin mengajak Sam ke rumah kakeknya untuk mencari tahu benda apa yang bisa dibuka sama kunci antik tersebut. Kebetulan pertemuan ini membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat, jadi Sam bersedia untuk membantu Josh dan mereka sepakat untuk berkunjung ke rumah Robert 2 hari lagi. Will you come to the mansion with me this weekend? Thanks for dinner, and I'll see you Saturday. Keesokan harinya, Josh selalu datang ke kantor hukum milik Larry, di mana Larry dan Lauren ingin menunjukkan beberapa properti yang dimiliki oleh Robert yang lokasinya nggak jauh dari rumah. Di sini, Larry mengatakan kalau Robert adalah orang terkaya di kota ini, dan dia juga kembali meyakinkan Josh agar menyerahkan pengelolaan propertinya kepada suatu perusahaan. Selain berbicara soal properti, Josh kemudian bertanya soal surat-surat dari peninggalan kakeknya yang tercantum dalam wasiatnya. Namun Larry mengatakan kalau mereka nggak pernah menemukannya, jadi Larry berpendapat kalau Robert udah pikun karena mungkin aja dia berhayal udah menulis surat bagi Josh. Dalam pertemuan itu, Josh selalu memberikan uang penjualan buku kepada Lauren dan memberitahu kalau dia menemukan sebuah kunci antik peninggalan Robert. Namun Larry meminta Josh untuk merahasiakannya dari siapapun, karena jika Josh memperlihatkan kunci ini kepada penduduk kota, mereka akan mengira kalau di rumah Robert ada harta karun tersembunyi. Sebelum Josh keluar dari kantor hukum, Lauren tiba-tiba ingin mengajaknya minum di sebuah bar, mumpung besok adalah akhir pekan. Selain itu, Lauren juga berpesan agar Josh tidak memberitahu Sam tentang kunci tersebut, namun Josh mengatakan kalau Sam lah yang menemukannya, dan besok dia akan mencari harta karun bersama Sam. Ketika sampai di sebuah bar, Lauren lalu mencoba untuk menggoda Josh, karena dia tertarik dengan Josh yang sekarang menjadi orang kaya berkat warisan dari kakeknya. Lauren kemudian bertanya apakah Josh udah punya pasangan atau belum, sehingga Josh menjawab kalau dia masih single, mungkin karena dia terlalu sibuk sama pekerjaannya. No girlfriend, no partner. And now that you're a wealthy landowner. Keesokan paginya, Josh mendapat telepon dari Sam yang ingin mengingatkan kalau hari ini mereka akan berkunjung ke rumah Robert. Awalnya, Josh ingin membatalkan janji mereka, dengan alasan kemarin dia minum-minum bersama Lauren, dan hari ini kondisinya kurang fit untuk mencari harta karun. Sam yang merasa sedikit cemburu, akhirnya memaksa Josh agar datang ke rumah Robert, dan mengatakan kalau dia udah menyiapkan bekal makanan bagi mereka. Selain itu, Sam juga mengatakan kalau dia akan segera menjemput Josh, dan sesampainya mereka di tempat tujuan, Sam lalu memperlihatkan album foto milik Robert kepada Josh. Di saat mereka makan bersama, Josh kemudian bercerita kalau dia sempat berpikir untuk tinggal di kota ini untuk mengelola properti milik kakeknya. Sebenarnya, Josh juga berpikir untuk memulai bisnis baru, namun dia merasa ragu karena di sini hanyalah kota kecil, dan Josh merasa penasaran bagaimana Sam bisa menghasilkan uang. Sebagai ahli waris, Josh juga merasa sedikit bingung mengatur kehidupannya, karena selain harus bekerja di luar kota, dia juga harus bertanggung jawab pada warisan dari kakeknya. Ternyata Sam bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Josh,
karena dia mewarisi toko buku itu dari orang tuanya sampai terpaksa menjual rumah akibat kondisi ekonomi yang sedang buruk. I just put my head down and kept going. The truth is I've been finding this a little overwhelming. Setelah mereka selesai makan, Josh kemudian mengajak Sam ke dalam rumah untuk mencari peninggalan kakeknya yang mungkin disembunyikan. Dengan teliti, Josh dan Sam lalu mencari di setiap ruangan, di mana mereka sangat menikmati pencarian ini, sampai-sampai mereka berdua sempat mencoba pakaian jadul milik kakek dan nenek Josh. Setelah mencari beberapa lama, Josh tiba-tiba teringat kalau kakeknya punya kapal kesayangan, sehingga mereka langsung mencarinya ke dalam gudang yang ternyata udah kosong. Untungnya, Josh melihat kalau kapal itu berada di balik pohon, dan begitu dia memeriksa kapal tersebut, Josh akhirnya menemukan kotak rahasia yang cocok dengan kuncinya. Sebelum mereka membuka kotak tersebut, Lauren tiba-tiba aja muncul dan mengambil kotak itu dengan alasan kalau dia adalah pengacara sah dari Robert. Selain itu, Lauren juga bercerita tentang kebersamaannya dengan Josh di sebuah bar, yang tentunya membuat Sam merasa kecewa dan mengira kalau Josh dan Lauren punya hubungan spesial. Keesokan harinya, Sam lalu bercerita tentang hasil pencariannya bersama Josh dan kedatangan Lauren yang langsung merusak suasana dan kebersamaan mereka. Di sini Sam juga mengaku kalau dia akhirnya tertarik kepada Josh, namun dia merasa kesal melihat Josh yang hanya terdiam dan seakan-akan percaya kalau Lauren akan menjaga kotak peninggalan Robert. I thought I found a good man, someone I'm actually interested in. If two people are meant to be together, they will be. The course. Di saat Josh berada di luar kota, dia kemudian menelpon Sam untuk menjelaskan kalau dia nggak ada hubungan apa-apa dengan Lauren. Namun sayangnya Sam nggak percaya begitu aja dan mengatakan kalau dia nggak peduli Josh akan berkencan dengan wanita manapun karena mereka berdua juga nggak punya hubungan apa-apa. Sam, I'm telling you the truth. Beberapa waktu kemudian, Josh lalu datang ke kantor Amy dan mengatakan kalau dia ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai model. Josh pun akhirnya bercerita kalau dia sedang berantem dengan wanita yang dia sukai, sehingga Amy langsung memberikan saran agar Josh mengirim bunga untuk meminta maaf. Have you thought about flowers? It always worked on me. I think it's my last. What? Sesuai saran dari Amy, Josh kemudian mengirim bunga bagi Sam sebagai permintaan maaf kalau ucapan Lauren telah menyebabkan kesalahpahaman. Pada saat itu, Britt tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Bagaimana jika mereka meminta Josh untuk berpakaian Viking di toko ini yang menurutnya bisa membantu promosi mereka? That is a great idea. Karena Tammy juga setuju dengan ide itu, mereka lalu menyuruh Sam untuk menelpon Josh dan meminta Josh agar mau mewujudkan ide bagus dari Britt. Kebetulan besok Josh akan kembali ke Sylvan Lake dan dia akan segera memberi kabar kepada Sam apakah dia bisa membantu promosi toko bukunya atau tidak. I'll be back in Sylvan tomorrow. I'll explain everything, okay? Keesokan harinya, Josh kemudian datang ke kantor hukum, di mana Larry dan Lauren memberitahu kalau kotak rahasia Robert berisi emas yang lumayan banyak. Ternyata di bawah kotak itu juga ada 3 surat rahasia dari Robert, di mana salah satunya bertuliskan kalau Robert nggak percaya kepada Larry dan berpesan agar Josh selalu berhati-hati. Watch your back, always. Love and respect. Selain surat barusan, Josh juga melihat foto kakeknya waktu masih muda dan sebuah surat yang ditulis oleh wanita bernama Millie yang ternyata merupakan nenek dari Sam. Lalu di surat yang terakhir, Robert menulis kalau Millie telah menolak lamarannya, namun karena dia tetap menyayangi Millie sebagai sahabat, Robert akhirnya memberikan toko buku itu untuk menjadi hak milik keluarga Millie. Is it legal? Oh, yes. Yes. Setelah membaca ketiga surat tersebut, Josh kemudian membongkar kebusukan Larry yang sengaja membuat perusahaan manajemen untuk mengelola properti kakeknya. Ternyata Josh sempat menyelidiki perusahaan tersebut dan mengetahui kalau Larry telah menaikkan harga sewa kepada para klien tanpa berbicara apapun kepada Robert. Our rental fees have almost doubled.
Mengetahui kalau Larry adalah pria yang serakah, Josh akhirnya membatalkan kerjasama mereka dan akan mencari perusahaan lain untuk mengelola properti kakeknya. Selain itu, Josh juga akan menuntut Larry ke pengadilan dengan tuduhan Larry telah menipu kakeknya selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian uang bagi penyewa bangunan. I had no idea what he was doing. Liar! We'll see you in court. I'll see you in court. Setelah masalah ini udah selesai, Josh kemudian datang menemui Sam untuk memberitahu kalau dia akan menetap di kota ini. Di sini, Josh juga menunjukkan emas yang diwariskan oleh kakeknya, serta sebuah surat yang ditulis oleh Millie yang menolak lamaran Robert dan memilih untuk bersahabat. My beloved Millie would not accept my proposal of marriage. Sebagai tanda persahabatan, Robert juga ingin memberikan warisan kepada keluarga Millie, yaitu Sam gak perlu lagi membayar biaya sewa karena toko buku itu sekarang menjadi hak miliknya. Josh pun akhirnya mau berperan sebagai tokoh Viking, sehingga para pelanggan bisa membeli buku sambil berfoto, dan hal ini sangat membantu penjualan di toko buku. I like it. Yeah. Yeah. But okay. Di malam harinya, Josh kemudian menunjukkan sebuah cincin yang dulu digunakan Robert untuk melamar Millie. Dulu kakeknya udah gagal dalam mendapatkan cinta Millie, jadi Josh berharap kalau dia bisa mendapatkan cinta dari Sam, dan suatu hari nanti cincin ini akan melingkar di jarinya. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Key to Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.